nge-copy altarnya Ya, dengan posisi mereka bawa Valentina kan. Sama betul. seperti Onyx game pertama. Jadi wow, dengan tidak adanya pure, ini kita bisa bilang pure ya. Karena Faramisnya oke lah, mungkin masih bisa hybrid. Tapi Faramis tuh ada damage di menit 13 ke atas. masalahnya Baru dia berasa. damage-nya tuh gak yang kayak langsung burst gitu kayak Iya. Valentina atau Lilia gitu loh. Bahkan Moskow, apa ya, untuk early laning, teman-teman dari Onyx Prodigy ini bisa dibilang minim damage. Apalagi kalau lawannya Harry, Valentina, laning di early menurut Choji bakalan dipegang oleh OP. Tapi, kalau misalkan mereka punya team fight yang cukup kuat seperti di game sebelumnya dan bisa nge-drag gamenya sampai ke menit 15, seenggaknya Benedetta, Faramis, dan juga Moskov ini bisa menjadi tombak utama dari Onyx Prodigy yang mungkin akan lebih kuat dibandingkan dengan OP. Dengan catatan, Onyx tidak memberikan snowball terhadap OP Pegasus. Tapi ini dia, sebentar lagi semuanya akan terjawab karena kita cuman dari tadi mendiskusikan saja. Tapi realitanya, faktanya sebentar lagi akan terjawab di game kedua, match kelima kita, minggu pertama hari ke-6 hari ini. Oke, yang akan menjadi penentu ya. Ya. Apakah memang win streak dari Onyx ini belum terpecahkan? Kalau memang dari OP masih bisa untuk menyamakan kedudukan satu sama, berarti ini adalah kekalahan pertama mereka ya. Dan kita akan melihat seperti apa untuk strategi yang akan dibawakan oleh OP. Karena kalau aku ngelihatnya kurang magic damage tuh gimana gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Tapi dengan adanya Mystery Shop, Magic Worship ya. Dari SARS di sini harusnya masih ada sedikit lagi. Sebenarnya kan problemnya gini, match itu biasanya bisa dibilang juga salah satu ofensif yang cukup efektif untuk melakukan clear minion. Contoh simpelnya kayak Yves dengan Void Blast, Void Pistol itu kan cukup cepat untuk menghilangkan minion. Ataupun dengan adanya Harith ya dengan Zaman Force dan juga Chrono Dash juga udah cukup banget untuk punya DPS yang cukup besar juga. Tapi balik lagi di arah top lane, 3 player langsung standby untuk melakukan ganking terhadap Masako. Tapi sudah mulai ketahuan dari segi positioningnya membuat Nile ternyata diambil, dicuri dengan adanya Masako dari segi gold crab-nya tadi. Iya, gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Masih ditahan untuk Turtle. Iya, karena emang sebenarnya kelihatan ya dari game pertama ini Masako juga salah satu player yang menurut aku perlu diwaspadai sih. Ya. Dari positioning, dari pergerakannya juga yang menurut aku ya bisa dibilang cukup licin lah dari Masako sendiri. Dan di sini masih harus tarik ulur sampai bisa dibilang lumayan respect lah. Ya tapi balik lagi dengan RZ yang langsung aja lagi-lagi dihajar habis-habisan oleh 3 player membuat dia menjadi first blood di game kali ini. First blood yang dihadirkan oleh Onyx Prodigy ternyata ditukarkan dengan adanya OP Pegasus mengambil ke arah Turtle, di mana berarti pertukaran yang gak terlalu dirugikan untuk teman-teman dari OP Pegasus. Tapi pertanyaannya adalah dengan adanya Benedetta di arah XP lane, ini untuk early rotasinya memang power untuk dari segi damage ada di tangan Glue, tapi untuk rotasi Benedetta akan lebih cepat untuk menghilangkan minion dan akan rotasi lebih luas juga dibandingkan dengan Glue. Jadi ini masalahnya tinggal Onyx punya rotasi, OP punya damage. Onyx punya rotasi, OP punya damage ya. Ya benar sih sebenarnya, apalagi ngebawa Masako di arah late game ini cukup banget sebenarnya untuk OP dari segi team fight-nya. Karena mereka juga bawa Spencer, apalagi mereka bawa Matilda yang notabene untuk in and out-nya ini gampang banget buat OP sendiri. Iya, itu dia. Matilda dengan adanya bisa dibilang kalau kata Om Wawa ya, Matilda Airlines. Ah yes, Matilda Tapi balik lagi dengan adanya One Shot yang diambil oleh Spencer membuat Owen pun habis ditumbang karena ada Gold Altar tiba-tiba datang dari Sasar. Sementara Naya yang mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan 1 bar HP tersisa. Ultimate sudah tidak ada membuat dia tidak bisa survive untuk lebih lama lagi kalau misalkan ada damage yang masuk lebih terhadap badan seorang Nile. Tapi lihat deh, dia sudah mengambil ke arah Force Inside. Attack speed sudah mulai terkumpulkan dan bahkan di game kali ini dia pun mengambil ke arah Inspire ataupun Fury yang membuat attack speed harus menjadi salah satu ancaman yang harus dipikirkan oleh OP juga untuk di early game seperti ini. Dan tadi sempat dijuk ya sama Nile nih ya. Hampir berhasil ditumbangkan namun ternyata masih bisa untuk mundur dari seorang Nile. Dan membuat pemain-pemain dari OP semenjak first blood jatuh ke tangan Onyx, mereka belum bisa dapetin 1 poin terutama. Tapi Owen kali ini bakal coba langsung di wall charge begitu saja, langsung menggunakan 1 buah Purify-nya dan mencoba untuk kembalikan keadaan. Tapi kali ini Masako, ternyata gak berhasil untuk menemukan Owen, namun ternyata masih ada Mueza. Namun ternyata harus ditumbangkan dengan adanya pertukaran dari seorang D. Itu mungkin salah pencet atau gimana, tapi tadi sebenarnya Masako masih bisa survive kalau misalkan dia tidak mencet ke arah Guiding Wind dimiliki oleh Matilda. Justru dia pencet Guiding Wind, dia malah terpental ke depan sana. Iya. Dan malah didorong habis-habisan oleh D.
Dan bahkan Muiza pun tumbang tadi karena terlalu fokus untuk mengambil ke arah Owen. Ya memang Owennya tumbang, tapi dengan Owen yang ditumbangkan otomatis ya sudah. D-nya Masako jadi dapat 2. D-nya dapat 2, Masakonya juga jadinya unprotected juga kan. Tapi balik lagi, dari tadi kita bisa melihat ada Spencer yang ngambil ke arah wild charge-nya seorang Owen. Dan justru bukan ke Halter, tapi udah mulai pada setup ke arah Karteng sih. Oke, dan kali ini udah mulai lagi team fight dibuka begitu saja. Sebuah Getting Win yang bakal coba di pop up, namun ternyata dari OGN1 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Lutfi, namun ternyata Moeza tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Owen dan RZ. Baru doing sendirian di area depannya, Nael berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, namun ternyata RZ memang cukup tanky, namun ternyata tidak akan dihiraukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Oke, Onyx 1/4 dari segi kill point-nya, dan juga kalau kita lihat dari segi network-nya sudah berbeda di angka 2000 gold. Tapi Masako sudah mulai terjepit oleh 2 player Onyx dari D dan juga Owen, tapi masih dilepas begitu saja, nggak mau terlalu di overcommit. Yang di overcommit adalah Nael kepada RZ lagi dan lagi. Kenapa ya? Mungkin dari Onyx juga ada dendam pribadi kayaknya ya sama RZ. Dari tadi selalu dia menjadi target utamanya di saat adanya permulaan dari team fight. Iya sih. Selalu dia terus yang tapi jadi targetnya. sampai akhirnya tadi turtle yang kedua juga diabaikan aja sih. Karena dia coba untuk ngeganggu ya ke arah seorang ini kan. Ke arah seorang Lutfi tadi, tapi cuma ya udah Lutfi cuek bebeknya itu. Bahkan tadi juga Ozeno sebenarnya digerbangin juga kan sama Owen, jadi dia nggak bisa masuk sama sekali. Walaupun tadi kita lihat ada Akai, sebenarnya masih ada headbutt juga, tapi mungkin dia memikir bahwa oke ini resource yang sebenarnya nggak perlu amat, tapi yang perlu amat adalah Saser di belakang sana yang mencoba untuk membantu ke arah Arzi yang hampir saja bisa ditumbangkan, tapi ternyata dia masih bisa menggunakan split-splitnya untuk melarikan diri ke belakang sana. Cuman kita melihat di arah mid lane-nya ini balik lagi, udah mulai rame ini. Iya, dan Spencer nggak bisa ngambil ke arah ini loh. Ngambil ke arah ke altar tuh nggak bisa. Dia 2 kali tadi ngambilnya ke arah Owen kan. Miss mulu ya. Iya mungkin bisa dibilang miss atau mungkin ya dapatnya Owen aja gitu di depannya. Sebenarnya dari tadi udah nyampe range-nya sih. Cuman target priority-nya yang mungkin agak sulit. Iya mungkin. Dilakukan oleh Spencer. Bahkan dari segi itemnya aja, Moskov di sini udah ngambil ke arah Silence Rob terlebih dahulu. Ya balik lagi, ini 5 player dari OP semuanya udah magic damage semua ya. Dan satu lagi item sepertinya lagi menuju ke arah Demon Hunter Sword. Tapi dengan 2 item seperti ini tuh sebenarnya udah cocok banget dan juga sudah sangat capable untuk setidaknya memeltdown ke arah Masako ataupun Spencer. Oke, dan di area jungle-nya kali ini mulai dirusuh lagi, hanya diberikan poke damage aja dari kedua belah tim. Karena dari area depannya masih cukup tanky ya. Dari Onyx mereka bawa Fredrin, dari OP mereka ada Akai di sini. Ini bakal jadi forever team fight kayaknya. Tapi sepertinya dari Nao masih berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle-nya dan bahkan dengan satu buah heavy spin dari Ozzy. Mencoba untuk menangkap ke arah seorang Nao, namun di sisi lainnya RZ mencoba untuk memeluk ke arah seorang Sas kali ini. Sasnya bakal coba ditambah begitu saja dan harusnya bisa ditumbangkan. Namun ternyata ke altar yang masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Sas kali ini. Tapi tidak akan berlangsung begitu lama dan bahkan RZ yang sempat ditarik begitu saja membuat Sas akhirnya berhasil ditumbangkan. Tapi team fight terpisah. Moeza tumbang kali ini, Spencer pun hilang begitu saja dan bahkan Ozzy N1 masih bisa untuk menumbangkan Nael setelah ada 2 pemain yang hilang dari OP. Tapi di sisi lain, Masako ternyata yang memenangkan team fight 1 lawan 1-nya bersama dengan seorang D. Dimenangkan karena adanya Absorbent Shield yang didapatkan oleh seorang Harith, membuat Moskov pun dengan hanya bermodalkan Corrosion Set masih belum cukup untuk bisa menumbangkan ke arah Harith-nya. Mungkin kalau misalkan dari segi shieldnya yang nggak terlalu besar regenerasinya, mungkin masih bisa ditumbangkan oleh D. Tapi tadi kita bisa melihat bahwa shieldnya seorang Masako ini cukup besar yang membuat agak merepotkan untuk ke seorang Moskov. Tapi balik lagi, inisiasi terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Walaupun kita bisa melihat kill count lebih banyak 6-4, tapi entah kenapa aku merasa bahwa team fight di game kedua kali ini justru selalu didominasi oleh OP pertukarannya. Kayak masih bisa dibilang 50-50 ya. Iya, masih bisa tapi masih ada pertukaran yang menurut aku enak banget diambil sama OP. Seperti tadi tuh contohnya, Sasernya tumbang, begitupun juga dengan Nailnya tumbang juga gitu loh. Tapi di lain sisi ya, tiba-tiba Masakonya juga bisa ngilangin ke arah D. Nah ini kalau misalkan bisa dilanjutkan terus sama OP, mungkin mereka bisa mengambil game keduanya. Iya, kalau misalnya memang masih bisa diteruskan ya dengan strategi yang sama. Tapi masalahnya Masako ini juga dengan kondisi yang sekarang udah dikasih space cukup banyak, tapi sudah melihat Moeza di depan mata. Spencer masih mencari
dengan IMU yang sudah di-copy ke arah seorang Owen di sini dengan satu buah wild charge dan bahkan OP lagi-lagi mereka mencoba untuk memberikan pressure dengan mengambil satu buah turret di area atasnya. Satu untuk satu turret dari kedua belah tim sementara Ozzy N1 sudah mulai terlihat dengan area rotasi dibawakan karena Lord sudah mulai dipok juga sama Nile. Jadi dari Ozzy N1 tentunya tidak mau kehilangan momentum ini apalagi waktu di game pertama retributionnya benar-benar on point banget. Iya, dan dengan adanya Moskov yang di arah top lane seperti sekarang otomatis ada tim fight akan dipegang juga oleh teman-teman dari OP Pegasus. Cuman kita bisa melihat bahwa zaman Force lihat Owen itu langsung termeltdown dengan sangat-sangat cepat tapi masih ada flicker. Tapi di lain sisi yang berbeda lagi dan lagi Nile pun diangkat oleh Glue dan bahkan Call Arthur pun diambil. Dan bahkan lihat RZ-nya masih penuh darahnya begitu juga dengan Ozzy N1 dan juga Spencer. Tapi lihat Wild Charge pun terkena kepada Owen. Owen pun terkena up dan harus membuat dia mundur terlebih dahulu. Tersisa hanya Lutfi dan juga Nile. Tapi secara diam-diam Moskov mendapatkan 2 turret di arah top lane D. Di game kali ini walaupun dia tidak bisa melawan head to head terhadap Harith, tapi setidaknya 2 turret berhasil diambil. Berhasil diambil dan bahkan didapetin purple-nya dan Masako langsung melakukan trade dengan cukup cepat di area mid-nya sementara Lutfi kali ini bakal menjuk 2 pemain di area mid itu cross loh aku bisa bilang ya. Iya itu. Dari arah kiri ada Masako, dari kanannya itu. makanya. Tapi untungnya pas banget timing dari seorang Lutfi di sini mencut 2 pemain dan bahkan dari Onyx dengan space yang banyak banget tadi diberikan oleh seorang De ya di area bawahnya. Tentu ini kesempatan buat Onyx untuk bisa mengamankan Lord. Tapi Ozzy N1 bersama dengan Mueza tidak mau memberikan dan memberikan kesempatan itu untuk terjadi di tangan Onyx sendiri. Dan RZ ini masih nyebelin banget sih dari tadi. Iya, tadi menggunakan Freddy sekarang nyebelinnya menggunakan Glue kan. Yang mana udah mulai di meltdown juga di tangan dia dan bahkan terkena stun begitu saja split-split. Tak sayangnya tidak bisa membantu seorang Rezi bisa tetap hidup tapi balik lagi ke arah Lord Lane. Di mana Nile, Owen, Sasar semuanya sudah mulai mengambil posisi. Bahkan wallnya pun telah dikeluarkan oleh Owen untuk meng-cancel Lord yang ada. Tapi balik lagi, ada Ozzy N1 yang langsung melakukan yang namanya heavy spin. Tapi langsung ditutup dengan Decalt Altar. Di belakang sana, lihat Luffy mencoba untuk mengejar beberapa player di belakang sana. Tapi Ozzy N1 ditumbangkan terlebih dahulu. 3 player langsung terkena wild charge di tangan seorang Grok. Mendapatkan Spencer, Mueza tersisa diikuti dengan adanya Masako. Tapi lihat dari segi D-nya. Lihat itu damage-nya. Gilits didapatkan oleh D dan bahkan Lord pun menjadi bonus untuk Onyx Prodigy dan ini bisa menjadi golden opportunity untuk Onyx Prodigy melakukan push yang sangat penting di arah mid lane. Gak ada yang bisa nahan seorang D dengan basic attack yang begitu cepat. Attack speed yang benar-benar udah luar biasa banget dari seorang D dan bahkan lihat fokusnya dia ya udah pokoknya cicil ngepok selama Garuda depannya masih hidup ada Owen. Gak jadi masalah. Sebenarnya pertanyaan besarnya adalah apakah OP memiliki Dominance of Ice? Itu bakal ngurangin 25% attack speednya D loh. Dan ini kita lihat lagi aja ya replaynya ya. Dimana kalau altar itu dibuka di momen yang pas banget. Tapi Owen yang lebih keren lagi pergerakannya. Dia langsung wild charge tambah flicker mendapatkan ke arah 3 player. Dan itu membuka momentum untuk D mengambil kedua player dengan sangat-sangat cepat. Yang membuat hanya tersisa tadi RZ sendirian. Dan ini udah harus dikurangin dari segi attack speednya D. Kalau enggak repot juga untuk teman-teman di OP Pegasus. Dominance Ice-nya kayaknya belum ada di tangan OP. Perbedaan networknya jauh banget 7.000 sekarang. Dan bahkan kalau kita ngelihat ini dengan pergerakan dari SARS menurut aku yang gila banget. Itu kalau tadi nggak ada Cult Altar mungkin udah beda cerita. Mungkin posisi dari Owen-nya tumbang. Atau posisi dari pemain-pemain dari Onyx-nya ini gak bakal bisa diselamatkan. Owen sama Lutfi tadi sebenarnya udah mau tumbang. Iya, karena Lutfi sempat kena wild charge kan tadi sama Spencer. Tapi kali ini OP mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Base-nya sudah mulai dimasukin oleh pemain-pemain dari Onyx bersama dengan Lord yang masih bisa di-secure dengan cukup amat baik dari OP sendiri. Sementara Lutfi coba melakukan split push terlebih dahulu memberikan sedikit damage ke arah seorang Ozzy N1 dengan satu buah phantomnya. Dan bahkan dari Ozzy, hampir aja, tapi ternyata Onyx masih mencoba untuk menarik satu pemain yaitu RZ yang sudah mulai terkena tahun. Bahkan lihat damage-nya dari seorang D, benar-benar sakit banget dan bahkan satu buah. Itu portal yang sangat baik dari seorang Owen membuat pemain-pemain dari OP tidak bisa mundur dengan cukup mudah. Dan bahkan dari kali ini bakal coba berfokus terhadap base-nya. Ozzy N1 berhasil ditumbangkan, Moise mencoba untuk bertahan tapi ternyata damage terlalu sakit dan ini akan